Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, semoga kalian selalu menjadi anak-anak yang baik, yang berbudi pekerti, tahu sopan santun dan tahu tata krama. Nah, ini adalah storytelling pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Romo ingin menyampaikan selamat tahun baru 2021 dan juga selamat Hari Meta. Nah, bagi yang beragama Buddha, tanggal 1 Januari selain tahun baru juga diperingati sebagai Hari Meta, Hari Cinta Kasih Semesta, Hari Cinta Kasih yang universal. Ya, sampaikan juga kepada orang tua kalian, Romo mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini membawa kesehatan yang lebih baik bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kemudian kita semuanya hidup dalam keadaan tenang, tentram, harmonis, sejahtera, sukses, dan bahagia. Ya. Nah, sebagaimana biasa mengawali storytelling ini, marilah kita bersama-sama mengundang bell of mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out 3 kali atau sampai bunyi bell ini hilang atau Romo menyatakan selesai. Ya, mari kita mulai breathing in, breathing out. Selesai. Nah, sebelum Romo storytelling, jadi hari ini storytellingnya judulnya 3 butir benih padi. Nah, namun sebelumnya Romo ingin mengingatkan pada kalian, kita saat ini sudah memasuki semester 2, semester genap. Dan kalian sebagian, ya kalau murid-murid Manjusri sudah langsung belajar tatap muka. Ya, sedangkan yang lain mungkin murid-murid sekolah minggu, sekolahnya belum memulai pembelajaran tatap muka. Kapan Romo tidak tahu, tapi di sekolah Manjusri 1 minggu sudah berlalu kita melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini pesan Romo yang pertama, pandemi COVID belum berakhir. Memang sebagian penduduk Indonesia sudah divaksinasi, tetapi kalian pasti belum, ya, karena murid-murid SD dan juga SMP belum dapat jatah untuk vaksinasi, mungkin nanti periode-periode selanjutnya. Oleh sebab itu patuhi protokol kesehatan, ya, tidak usah dilihat guru, ya, dilihat oleh polisi, Satpol PP, tapi kesadaran kita sendiri mematuhi secara ketat protokol kesehatan. Sekarang ada 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Orang ramai gerombol-gerombol, kita lebih baik menjauh. Dan kemudian mengurangi mobilitas. Maksudnya kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Ya, jangan nanti mau ke mall, mau kemana-mana, ditunda dulu. Karena sekarang pandemi COVID ini bangkit lagi. Nah, supaya kita tidak sakit, ya, jangan lakukan ini.
Romo akan sedih kalau ada murid-murid Manjusri ataupun guru-guru kita ataupun pegawai-pegawai staf administrasi kita yang kena COVID. Ya, memang ada yang sembuh, tetapi juga ada yang sampai meninggal. Jadi ini kita mesti betul-betul hati-hati untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, storytelling. Ya, storytelling ini hendaknya kalian ikuti dengan baik. Ya, ada murid-murid yang baru, yang baru bergabung di Sekolah Nasional Plus Manjusri. Romo berharap guru-gurunya, para teachernya bisa menunjukkan cara-caranya. Memang nanti storytelling ini selain online ya seperti begini melalui YouTube Dharma is my way, juga nanti Romo akan sampaikan langsung lagi ya kepada murid-murid yang sudah ikut dalam pembelajaran tatap muka ya, PTM, pembelajaran tatap muka ya. Jadi ikuti supaya maksud dan tujuan storytelling ini bisa berhasil ya. Tujuan dari storytelling ini adalah untuk membangun karakter yang baik supaya kalian itu menjadi orang-orang yang berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, selalu berdisiplin, hormat pada orang tua, pada guru ya. Itu tujuannya. Jadi ikuti, betul-betul diikuti. Ketika bell of mindfulness berbunyi, dengarkan, kemudian diam, tarik nafas, in, hembuskan nafas, out, in, out, sampai Romo bilang selesai. Ya, nah, sekarang kita mulai storytellingnya, yaitu judulnya 3 butir benih padi. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, pada zaman dulu ada sebuah perguruan kungfu. Kungfu itu adalah seni bela diri dari Tiongkok. Nah, bela diri itu gunanya asal mulanya dulu biasanya perguruan kungfu itu sama dengan di wihara. Ya, karena dulu pada mulanya yang menemukan ilmu kungfu, ilmu bela diri kungfu itu adalah seorang biksu dari India. Ya. Nah, beliau mengajarkan ini, kungfu ini adalah untuk kesehatan, olahraga. Nah, tetapi juga sekaligus untuk membela diri. Ya, olahraga pasti ya supaya kita sehat, darahnya lancar, ya tubuh kita sehat. Kemudian bela diri. Ya, ada saja kadang-kadang orang jahat yang mau merampok kita, mau menyakiti kita. Ketika kita bisa bela diri kungfu, kita bisa membela diri kita. Ya, tidak sampai dipukul babak belur karena kita bisa nangkis dan lain sebagainya. Nah, jadi ceritanya ada sebuah wihara tempat perguruan orang berlatih bela diri kungfu. Nah, gurunya ini seorang biksu sudah tua. Ya, biksu ini ingin mencari pengganti. Ya, karena dia sudah tua, pasti nanti satu saat dia harus cari penggantinya. Muridnya banyak, ratusan orang, tetapi ada muridnya 8 orang murid. Ya, 8 orang murid ini yang murid utama. Mereka rajin belajar, semua sama-sama pintarnya, sama-sama hebatnya. Nah, sehingga guru ini ingin memilih di antara 8 yang hebat ini, siapa yang terhebat dan yang paling penting terbaik. Sama seperti di Manjusri. Pintar banyak, anak-anak pintar banyak, juara-juara nilainya bagus. Tetapi pintar sekaligus baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, jujur, disiplin, itu tidak mudah. Nah, guru ini kan seorang guru yang bijaksana. Dia berpikir bagaimana caranya. Nah, pada satu hari dia kumpulkan 8 orang muridnya itu. Dia bilang, saya akan memilih satu di antara kalian untuk menjadi guru, menggantikan saya memimpin perguruan bela diri kungfu ini. Tetapi saya harus memilih hati-hati. Ya, tidak cukup pintar saja, tetapi juga baik, berbudi pekerti, berkarakter, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan jujur. Ya, jadi gurunya bilang begini, sekarang saya bagikan pada kamu 8 orang ini 3 butir benih padi. Tahu ya padi ya? Nah, padi. Ya, nih 1 orang 3. Kalian sekarang pulang tanam di rumah. Nanti setelah 3 bulan kalian balik lagi. Saya mau lihat bagaimana hasilnya.
Ya, wah murid ini senang dapat 3 butir benih padi, kemudian pulang. Mereka masing-masing nanam. Ya, nah mereka tanam, jadi yang 1 sampai 8 ini nanam nih. Ya, tetapi anehnya benih padi ini gak mau tumbuh. Ya, nah yang lain, yang 7 orang, wah kalau begitu daripada padi saya tidak tumbuh, lebih baik saya ganti benih padi ini dengan padi yang lain. Ditanam, wah ditanam. Ya, tumbuh. Cuma 1 orang dipikir begini, guru suruh tanam biji padi yang benih padi yang 3 ini. Kalau udah mau tumbuh ya sudah, apa boleh buat, saya nanti bilang aja sama guru. Ya, udah mau tumbuh. Mungkin bukan karma saya untuk menjadi pengganti guru. Ya, dan ini didukung oleh mamanya. Mamanya, ibunya bilang, ya enggak usah diganti. Pokoknya apa adanya. Guru kasih 3 butir benih padi, nanti kamu bawa aja pot ini. Kalau guru tanya, bilang saja saya sudah tanam guru, tetapi tidak mau tumbuh. Ya, nah pas 3 bulan semuanya datang bawa pot. Ya, yang lain bawa pot, wah padinya sudah tumbuh, daunnya sudah hijau, subur. Ya, cuma yang 1 ini bawa pot kosong. Semua teman-temannya yang lain yang 7 ini mentertawakan dia. Mana padi kamu? Kok udah tumbuh? Dia diam saja, dia cuma senyum saja. Kemudian mereka letakkan dan gurunya keluar. Gurunya lihat, subur, wah banyak. Sampai yang lain potnya kosong. Terus guru nanya, mengapa pot kamu kosong? Dia bilang, maaf guru, ya saya sudah tanam sesuai dengan petunjuk guru. Tetapi benih padi itu tidak tumbuh. Tidak mau tumbuh. Nah, kemudian guru langsung bilang, gurunya senyum langsung mengatakan, inilah penggantiku menjadi ketua memimpin perguruan kungfu ini di wihara ini. Wah, yang lain kaget. Nah, terus gurunya bilang, sebenarnya semua benih padi yang aku bagikan pada kalian itu sudah aku rebus dulu. Nah, kalau benih padi sudah direbus, ya tidak mau tumbuh karena benihnya sudah mati, sudah direbus. Jadi berarti apa? Yang 7 ini tidak jujur. Gurunya kasih benih, tidak tumbuh, diganti dengan benih yang lain, namanya tidak jujur. Sedangkan yang 1 ini betul-betul jujur. Gurunya suruh tanam kan 3 benih padi yang dikasih, bukan yang lain. Ditanam tidak tumbuh ya sudah, tidak apa-apa. Dia bilang saja tidak tumbuh. Nah, akhirnya karena kejujurannya ini, dialah yang diangkat menjadi pengganti sang guru. Jadi pimpinan di perguruan bela diri kungfu di wihara ini. Nah, anak-anak, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang bisa kita ambil pertama adalah kejujuran. Ada peribahasa mengatakan, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Artinya, kemanapun kita pergi, ya walaupun kita tidak ada uang, tapi kalau kita bawa kejujuran, pasti ada saja orang yang menolong kita. Karena apa? Orang akan senang membantu orang yang jujur. Tetapi kalau kita tidak jujur, walaupun banyak uang, ya pintar, kita tidak dihargai orang. Karena apa? Kita tidak jujur. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat dihargai. Maka oleh sebab itu, Romo berpesan kepada anak-anak sekalian, jadilah anak-anak yang jujur, ya, supaya kalian itu nanti hidupnya sukses. Itu yang namanya karakter. Pintar, cerdas, terampil, kreatif. Tapi kalau tidak jujur, nilainya sangat kurang. Nah, tetapi kalau kita ya biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh, ya sedang-sedang saja. Tetapi kita punya budi pekerti yang baik, perilaku yang baik, moral yang baik, karakter yang baik, jujur, ya, tulus, suka membantu orang, ya bicaranya baik, lemah lembut, ya tidak kasar, kemudian rajin. Ya kalau kita kerja, walaupun kita pintar, kita kerja di perusahaan kita pintar, wah ini dulu juara kelas nih. Tetapi ketika kita kerja, kita malas, ya
apa disuruh oleh bos pimpinan kita kerjakan, ditambah lagi tidak jujur. Ya nanti uang bos dilainkan dimasuk dalam saku, itu namanya tidak jujur, korupsi. Ya sekarang di Indonesia banyak orang-orang pejabat yang ditangkap karena korupsi, sehingga ada quote yang mengatakan begini, ya sayangi ibu jangan korupsi. Karena apa? Kalau seorang anak korupsi ditangkap, dimasukkan penjara, pasti ibunya sedih, malu punya anak yang korupsi, tidak jujur. Malah kalau di Tiongkok, orang yang korupsi, koruptor, itu ditembak mati. Coba bayangkan kalau mamanya lihat anaknya yang dilahirkannya, yang dibesarkannya, ya kemudian tidak jujur, korupsi, terus ditembak mati. Kan sedih ibunya, sangat sedih hati ibunya. Jadi makanya oleh sebab itu, Romo ingatkan kalian agar kalian selalu menjadi orang-orang yang jujur, apa adanya, tidak usah bohong-bohong. Ya kalau lupa PR buat teacher tanya, mana PR kamu? Maaf teacher, saya lupa. Maafkan saya, lain kali saya tidak ulang lagi. Ya baik, daripada banyak alasan, ya saya tidak tahu ada PR, buku saya hilang, begini begitu, itu namanya pembohong. Ya demikian juga kalau ada barang-barang teman yang kita ketemukan, kembalikan, itu jujur. Kalau barang orang jatuh terus kita simpan dalam tas, kita sembunyikan, selain tidak jujur, itu namanya mencuri. Ya, nah Romo berharap anak Manjusri tidak hanya pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi jujur. Karena kejujuran itu adalah sangat berharga, dan kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Ya, demikian saja anak-anak sekalian apa yang dapat Romo sampaikan. Sekali lagi Romo berdoa semoga kalian semua tetap sehat, aman, selamat, ya terhindar dari paparan COVID-19. Nah tentu saja dengan kepatuhan kita. Ya di sekolah Romo lihat dalam beberapa hari pembelajaran tatap muka ini, ya kalau belajar di kelas pasti aman. Ya kita kelas-kelas tiap hari kita semprot dengan disinfektan. Malah kita ada sekarang satu alat itu disumbangkan oleh mantan murid sekolah minggu. Itu alat itu UV. Ya, dia dihidupkan setiap lokal dihidupkan 15 menit saja. Hidupkan, dia ultraviolet. Dia akan membunuh kuman-kuman virus-virus. 15 menit saja, tapi kita harus keluar. Ya, jadi diletakkan, dihidupkan, kita keluar ruangan. 15 menit lagi masuk, padamkan, buka jendela. Nah, itu akan steril dari virus-virus. Nah, kalian datang, ya, letakkan tasnya di dalam bilik UV, ultraviolet, kemudian kalian sendiri melalui bilik desinfektan. Jangan takut. Ya, desinfektan itu bukan karbol. Ada orang karbol lah, kaporit lah, Baiklin lah, kita enggak. Romo enggak mau anak-anak kita jadi sakit. Jadi yang kita pakai itu adalah Dettol. Pernah dengarkan Dettol untuk mandi kan? Kita mandi pun disuruh pakai Dettol, apalagi semprot begitu tidak apa-apa. Ya, tapi hanya saja jangan sampai kena mata. Jadi kalau jalan masuk bilik itu, mata dipejamkan aja lewat. Nah nanti basah, habis itu lap pakai tisu. Pasti kalau ada kuman-kuman, virus-virus, bakteri-bakteri, semuanya mati. Kita sehat. Dan nah jangan lupa jaga jarak. Pakai masker selalu. Ya, bukan masker bukan di sini, tapi di sini, di hidung sini. Ya, sehingga kita terlindung. Ya, sekali lagi Romo tidak inginkan ada anak-anak Manjusri, teacher atau staf karyawan yang kena paparan COVID-19. Semoga dengan kepatuhan kita dan kita selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan selalu berbuat kebaikan. Ya mudah-mudahan kita bisa terlepas dari paparan COVID dan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Ya, mari kita dengarkan lagi Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out, sampai bunyi belnya hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.